Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikitpun. Xiao Yan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah untuk sedikit berhenti. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara keras, "Dua tuan, bola api akan meledak. Cepat pergi." Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiao Yan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api raksasa perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang melirik Xiao Yan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiao Yan menyadari itu kekuatan obat liar dan kekerasan yang sangat mengaduk dalam tubuhnya benar-benar sudah tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak alami dan menakutkan? Hanya siapa dua ahli misterius berjubah misterius ini? Sejak kapan para ahli yang menakutkan itu ada di wilayah Black Corner? Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lain yang telah mundur beberapa jarak juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius. Mereka kaget. Itu beberapa waktu kemudian sebelum Su Qian muncul tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak naik ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, "Orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan." Tetua pertama, mereka, beberapa tetua Akademi Batin di belakang Su Qian bertanya dengan sedikit terkejut. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua tokoh misterius itu, mereka samar-samar dapat merasakan semacam tekanan luar biasa yang meliputi hati dan jiwa mereka. "The Guardians of Jianan Academy," Su Qian perlahan berkata, "namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini, jika tidak, Akademi Batin ini." Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Guardian, mata dari banyak Inner Academy Elders berkedip saat mereka melihat dua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Dua sosok abu-abu misterius itu tidak merespon bahkan sedikit ke banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik tatapan mereka dari Xiao Yan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Syok melintas di mata yang tak beraturan seperti mereka karena mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka saling bertukar pandangan dan dua pasang tangan yang layu perlahan melebar dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan-lahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari seluruh tubuh dua sosok abu-abu berikut tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu dipenuhi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberinya penampilan yang bengkok. Pandangan seseorang langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya gelap hitam yang aneh perlahan muncul di angka abu-abu. Dengan segera, dua jari yang layu dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan itu ruang di mana bola api raksasa itu berada di sana seolah-olah itu tiba-tiba robek oleh tangan tak terlihat yang besar. Sebuah retakan spasial besar diam-diam muncul. "Pergi!" Suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu karena angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, dengan lembut mendorong bola api yang sangat besar, yang mengandung kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tanpa dasar. Suhu yang menakutkan di langit segera jatuh ketika sudut terakhir dari bola api raksasa memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari-jari kedua sosok abu-abu itu perlahan-lahan berkedip.
Orang bisa melihat keretakan spasial besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih. Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Dua sosok abu-abu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api itu belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di ruang angkasa, kemungkinan mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api. Meskipun ini adalah kasusnya, tindakan mereka ini juga koset setiap orang di langit turun ke kondisi yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan membuang bola api yang merusak ke dalamnya. Apa kekuatan yang tidak alami dan menakutkan yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Itu bahkan Old Ground Demon Ghost akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapa dua tokoh abu-abu misterius ini? Xiao Yan di langit yang jauh juga menghela napas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api itu terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Batin tidak ada lagi. Pada saat itu, dia akan menjadi pelakunya yang telah menghancurkan Akademi Batin. Ini benar-benar sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia akan benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemadam kebakaran api yang menakutkan ini. Tentu saja, pembasmian api lotus ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis api. Saat ini, setengah dari Life Transforming Flames yang diserapnya saat itu telah digunakan. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan bisa menggunakannya sekali lagi. Apalagi, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak dikenal. Api lotus pembasmi ini yang dia andalkan kekuatannya untuk berhasil melepaskan juga telah diisi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin deras ditularkan sementara Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban berat. Segera, Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiao Yan. Setelah melihat itu Xiao Yan tidak terluka parah, Su Qian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku." Jangan secara acak mengatakan apapun. Tubuh Su Qian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiao Yan ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret dokter peri kecil itu dan mengikuti. Hihihi, Old Qian. Terima kasih keduanya telah mengintervensi hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Batin ini akan tidak ada. Su Qian menangkupkan kedua tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Teman kecil Su Qian, kamu benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan kamu sebagai Elder pertama. Jika Akademi Batin benar-benar menderita bencana besar seperti itu, sangat mungkin itu kamu akan mengalami kesulitan mengimbanginya bahkan jika kamu harus mati 10 kali. Seorang elder berpakaian abu-abu memandang Su Qian sebelum ia mengerutkan kening dan menghukum di suara yang tenang namun agak keras. Dua patua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, Xiao Yan akan menanggung beban. Itu tidak ada hubungannya dengan elder pertama Su Qian. Sementara Su Qian tersenyum pahit, Xiao Yan, yang bergegas, dengan cepat berbicara. Kedua mata air tenang yang tenang seperti mata abu-abu perlahan menyapu Xiao Yan. Kejutan tiba-tiba terlintas di mata mereka. Mereka membuka mulut mereka dan berkata, kamu adalah pemuda yang mengendalikan Green Lotus Core Flames saat itu. Xiao Yan mengusap kepalanya di wajah dua orang tua yang benar-benar mengingatnya. Akhirnya, dia mengangguk. Aku ingat itu kamu sepertinya hanya dado si kecil ketika kami bertemu kamu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun. Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua itu, Mang Tianqi, tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga. Seorang lelaki berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya ketika dia berbicara. Selain itu, sepertinya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuhmu. Mampu secara stabil menggabungkan beberapa api surgawi dalam tubuh seseorang. Metode ki semacam itu akan dianggap tak tertandingi. Anak kecil,
Kamu harus lebih berhati-hati ketika kamu keluar untuk berlatih di masa depan. Tatapan orang tua yang berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut ketika dia perlahan-lahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kamu berdua. Xiao Yan secara alami tidak berani meremehkan dua ahli utama ini dari asal yang tidak diketahui. Karena itu, dia dengan cepat menjawab. Dua orang tua berpakaian kelabu mengangguk sedikit. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti di Little Fiery Doctor di samping Xiao Yan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. The Little Fiery Doctor tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dari dua orang tua berpakaian abu-abu. Dedouki dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hehe, tidak disangka itu aku sebenarnya bisa bertemu dengan pemilik Wukul Poison Body setelah bertahun-tahun. Ini benar-benar mengejutkan. Seorang elder berpakaian abu-abu tertawa dengan lembut. Sayangnya, setiap pemilik racun tubuh yang buruk akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Elder berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Su Qian memutar matanya setelah mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua orang tua berpakaian abu-abu, kamu berdua seharusnya tidak menakut-nakuti seseorang setelah kamu baru saja muncul. Jika kamu berdua telah muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan dari Old Ground Demon Ghost. Apa yang bisa aku lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiao Yan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu apa situasi saat ini. Kamu semua hanyalah pengelola tidur. Kepala sekolah belum pernah kembali setelah bertahun-tahun dan kamu berdua telah menyembunyikan diri sampai seseorang bahkan tidak dapat melihat sosok kamu. Akademi besar seperti itu bergantung sepenuhnya pada aku untuk mengelola. Kebencian Su Qian sangat padat ketika dia berbicara sampai akhir. Dua orang tua berpakaian abu-abu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu dalam menghadapi teguran Su Qian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka segera mengeluarkan batuk kering dan berkata, bukankah kita juga mengalami ini saat itu? Tidak mudah menjadi elder pertama, namun, orang tua itu belum kembali, ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kan? Jika aku tahu ini dulu, aku tidak akan mengambil alih pos kamu, Su Qian bergumam agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, kamu dapat memanggil dua Old Bai dan Old Qian ini. Mereka juga elder pertama dari Akademi Jianan sejak lama. Sekarang, mereka sudah pensiun dan menikmati hidup. Xiao Yan buru-buru menyapa mereka berdua ketika dia mendengar ini. Dua orang tua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan itu tidak perlu untuk semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, The Old Ground Demon Ghost, ya. Kami juga tidak saling bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka itu kami sebenarnya dapat bertemu hari ini, tidakkah kamu setuju? Tatapan kedua orang aneh berubah menjadi ruang kosong tidak jauh ketika mereka selesai berbicara. Senyum aneh tergantung di wajah lama mereka. Xiao Yan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat cara dua orang tua berpakaian abu-abu bertindak. Mereka segera menghadapi arah di mana para tetua sedang melihat, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada satupun sosok manusia atau sedikit riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan jelas menyadari itu mengingat kekuatan dari dua orang ini, adalah wajar itu mereka tidak akan bertindak tidak masuk akal. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan itu ruang kosong harus memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih sama seperti dulu. Metode persembunyian spasial ini tidak ada gunanya melawan kami berdua. Qian tua tersenyum samar dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Setelah melambaikan lengan bajunya, kelompok Xiao Yan segera merasakan ruang sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Semburan seperti gelombang air menyebar dari ujung jari seorang tetua. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong. Blaar, riak itu dengan lembut disikat oleh seperti gelombang air.
Kelompok Xiaoyan terkejut melihat itu ruang itu benar-benar telah terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sesosok manusia yang menyedihkan diludahkan keluar dari dalamnya. Ekspresi Xiaoyan segera berubah ketika ia melihat sosok manusia yang telah diludahkan keluar dari garis retak spasial. Siapa lagi yang bisa orang ini selain dari Old Ground Demon Ghost, yang telah diserang oleh pembantaian Lotus Api beberapa saat yang lalu. Dia benar-benar mampu bertahan dari teratai api. Hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Suqian terkejut ketika dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini, Old Ground Demon Ghost memang masih hidup. Namun, pakaian di tubuhnya telah benar-benar berubah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah segar berwarna merah terang telah memadat seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seolah-olah dia telah dikuliti dan digulung dalam panci minyak panas. Penampilannya sangat menakutkan, wajah seperti tengkorak aslinya bahkan lebih menakutkan. Satu hampir bisa gagal membedakan matanya dari hidungnya. Jelas, Old Ground Demon Ghost mungkin selamat dari eliminasi api Lotus Xiaoyan dengan beberapa taktik tapi, harganya terlalu besar. The Old Ground Iblis hantu yang baru saja keluar melotot pada Xiaoyan dengan tatapan yang sangat jahat. Ketika matanya menyapu dua tetua berpakaian abu-abu, bagaimanapun, sensornya langsung gemetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dengan nada sinarnya, "Bailai, Qianmu." Tidak disangka itu dua orang tua masih hidup. Old Bai dan Old Qian menggunakan tatapan yang menyedihkan untuk melihat Old Ground Demon Ghost, yang telah berubah menjadi cara yang bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum samar dan berkata, "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati?" Wajah Old Ground Iblis hantu berkedut sedikit saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua ini hari ini telah menyebabkan rencananya untuk benar-benar jatuh. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka, apalagi mereka berdua. Selain itu, masih ada Suqian dan yang lainnya tampak jahat dari samping. Sepertinya situasi hari ini sangat buruk. Old Bai, Old Qian, kamu tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh Demon Flames Valley. Jika kamu membiarkannya pergi hari ini, dia pasti akan menjadi cambuk besar di masa depan. Kilatan dingin melintas di mata Suqian. Nadanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Old Qian dan Old Bai menyipit ketika mereka mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka jelas mengerti apa jenis ancaman musuh yang telah mencapai bintang 7, Douzong, ke Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman pada akarnya. Ini tentu saja sesuatu yang sangat dimengerti oleh kedua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini. Pada tingkat mereka, mereka harus sering melakukan retret untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama sekaligus. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan kesulitan merasakan sesuatu yang terjadi pada Akademi Jianan. Jika energi dari eliminasi api Lotus belum terlalu menakutkan kali ini, itu mungkin sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan mereka mundur. Namun, meskipun memiliki keberuntungan seperti ini kali ini, sulit untuk memprediksi apa yang terjadi akan terjadi lain kali. Mata roh iblis tanah tua segera menyusut sedikit setelah merasakan niat membunuh samar yang berlama-lama di sekitar tubuh Old Qian dan Old Bai. Dari saat mereka bertemu, mantan tahu itu kekuatan saat ini dari dua orang tua ini pasti lebih kuat dari dia. Selain itu, dia saat ini terluka cukup serius, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Jika kedua orang ini menyerangnya, sepertinya dia benar-benar akan kehilangan nyawanya di tempat ini hari ini. Pikiran ini bertahan dengan cara seperti kilat di hati Old Ground Demon Ghost. Sesaat kemudian, matanya langsung berubah dingin. Sebelum menunggu Old Qian dan Old Bai menyerang, dia dengan kasar meninju dadanya.
Segar darah segar diludahkan dan tersebar sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruang di sekitar tubuh Old Ground Demon Ghost dengan cepat menjadi terdistorsi. Dia akan melarikan diri. Hentikan dia. Perubahan tak terduga ini terjadi dalam hitungan detik. Pada saat semua orang pulih, tubuh Old Ground Demon Ghost sudah terbungkus oleh kabut darah. Sukian buru-buru berteriak setelah menemukan niat pemain itu. Blaar, sekumpulan kabut darah meledak terpisah dengan suara ledakan setelah suara Sukian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh Old Ground Iblis Hantu menghilang begitu saja kemana-mana. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah sedikit saat melihat hilangnya roh Demon Tanah Tua. Mereka telah berhasil memaksa orang tua itu sedemikian rupa hari ini setelah mengalami banyak kesulitan. Jika dia diizinkan melarikan diri, memulihkan diri, dan kembali lagi, itu pasti akan menjadi masalah besar bagi Akademi Jianan dan Xiaoyan. Old Bai, Old Qian, cepat kejar. Jangan biarkan orang tua itu melarikan diri. Sukian hanya bisa dengan cemas mendesak Old Bai dan Old Qian dalam keadaan tidak stabil. Hihihi, tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Old Qian sedikit tersenyum. Matanya langsung beralih ke Old Bai saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya kali ini?" "Ini masih spasial darah yang sama." Old Bai menganggukkan kepalanya. Suara seraknya berisi ejekan saat dia perlahan berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih berada di level bintang 7 Dousong. Hari ini, aku yang akan menyelesaikan sebagian dendam masa lalu." Tubuh Old Bai bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampak teleportasi ketika dia diam-diam muncul beberapa ratus meter. Dengan beberapa kilasan seperti itu, dia menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menghapus keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan Old Bai yang menakutkan. Dia bergumam, apakah ini kecepatan seorang elit Dousun? Setelah melihat taktik mengejutkan dari Old Qian dan Old Bai sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiaoyan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Dousun. "Dousun, kamu benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kami hanya tahu cara menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Dousun asli." Kian lama itu tanpa sadar tertawa saat mendengar gumaman Xiaoyan. Xiaoyan langsung terkejut ketika mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, seseorang tidak dapat disebut sebagai elit Dousun bahkan pada tingkat ini. Lama Bai dan aku dapat paling dipertimbangkan memiliki kekuatan bintang 9 Dousong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang pada kekuatan Dousun, kesenjangan inilah yang menyebabkan kita menghabiskan puluhan tahun tanpa berhasil menembus. Kita bahkan tidak memiliki harapan untuk menerobos kehidupan kita. Old Qian menghela nafas pelan dan perlahan menjelaskan. Xiaoyan diam. Meskipun ia telah menghabiskan banyak usaha yang tidak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap lancar. Perasaan seperti ini di mana seseorang bahkan tidak mampu mencapai 1 inci selama beberapa dekade adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dan juga tidak ingin dia alami. Mungkin, rute ini mungkin adalah salah satu yang banyak orang harus alami, tetapi dia tahu itu baginya, yang berlatih mantra api, perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan akan berbeda dari yang lain. Sama, bagaimanapun, rute ini akan juga memiliki risiko yang jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Dengan kondisi saat ini dari roh di Tanah Tua, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Old Bai. Selain itu, mereka berdua juga memiliki beberapa dendam saat itu mereka dapat secara kebetulan menetap hari ini. Oleh karena itu, kamu semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, keduanya kita tidak bisa lama-lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya diselesaikan. Masalah Akademi Jianan masih akan tersisa untukmu. Qian tua menoleh, menatap Sukian dan berbicara sedikit. Sukian mengangguk sedikit. Setelah itu, ia mengirim beberapa tetua Akademi Batin untuk menenangkan banyak siswa dari Akademi Batin. Mengambil keuntungan dari waktu luang ini, tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling. Hatinya tanpa sadar tenggelam sedikit.
Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Old Qian dan Old Bai muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat, Xiao Yan dengan lembut mengutuk. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Hall of Souls dan tempat di mana Yao Lao telah dipenjara. Lupakan saja, masih akan ada peluang di masa depan, bagaimana lukamu? Dokter peri kecil di sampingnya menghiburnya sebelum bertanya dengan cemberut. Aura Xiao Yan saat ini sangat mudah berubah. Selain itu, ekspresinya juga putih pucat. Jelas, tampilan dari apa yang disebut pembasmian api lotus sebelumnya telah menghasilkan reaksi. Aku masih baik-baik saja dan akan dapat sepenuhnya pulih setelah memulihkan diri untuk sementara. Di sisi lain kamu, sebelumnya, kamu harus melepaskan racun tubuh yang bijak. Xiao Yan melambaikan tangannya, menyeka sisa darah di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Little Fairy Doctor dengan lembut membuka rambut putih salju di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kamu dapat yakin itu setelah kami menemukan bahan terakhir. Kamu akan bisa bebas dari itu. Xiao Yan hanya bisa berbicara tanpa daya saat melihat sikapnya yang tidak berkomitmen. Dokter peri kecil itu mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut, kekuatan kedua orang tua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menyelesaikan poison spot di tubuhmu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar ketika mendengar ini. Tujuan aslinya untuk datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah misterius dan beberapa orang yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Akademi Jianan. Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah, dua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Selain itu, dari berbagai teknik yang mereka berdua tunjukkan sebelumnya, mereka mungkin benar-benar mampu membatalkan poison spot di dalam tubuhnya. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.